A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إياه نعبد وإياه نستعين وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب آت نفسي هداها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها ثم أما بعد. معاشر الحاضرين, jamaah salat subuh Masjid Baitur Rahman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah, di subuh hari Sabtu ini kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi sehat walafiat. Salawat beriringkan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kajian terakhir kita di kajian tafsir Al-Quran kita akhiri pada surat Al-An'am, surat Al-An'am ayat 157. Maka subuh hari ini insyaallah kembali kita akan melanjutkan kajian tafsir kita di surat Al-An'am ayat 158, surat Al-An'am ayat 159 dan 160. Kalau memang memungkinkan waktu kita sampai Al-An'am ayat 161. Sebelum kita mencoba mengkaji, mentafsirkan ayat-ayat tersebut, alangkah baiknya jikalau kita baca terlebih dahulu ayat-ayat yang akan kita tafsirkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal yanzuruna illa تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. Ma'asyiral hadirin, jamaah salat subuh Masjid Baitur Rahman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam tafsir Ibnu Katsir menjelaskan tentang ayat surat Al-An'am ayat 158 ini, ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, hal yanzuruna illa an ta'tiyahumul malaikatu aw ya'tiya rabbuka aw ya'tiya ba'du ayati rabbik. Ibnu Katsir mengatakan, yaqulu ta'ala mutawa'idan lil kafirin bihi. Allah Subhanahu wa taala berfirman mengancam kepada orang-orang yang kafir atas dirinya,
yang tidak mau beriman kepada Allah dan Rasulnya, wal mukhalifina rusulah, mereka yang senantiasa enggan mengikuti para rasulnya, begitu pula wal mukadzibin, mereka senantiasa mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, wassaddina an sabilih, mereka senantiasa menolak dari jalan kebenaran yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka itu, kata Allah Subhanahu wa taala, hal yanzuruna illa ayyatiyahumul malaikah, tidak ada yang mereka tunggu kecuali malaikat datang kepada mereka untuk mencabut nyawa-nyawa mereka. Au ya'tiya rabbuka, atau Tuhanmu yang datang, atau tanda-tanda kebesaran Allah datang, azab Allah datang kepada mereka. Au ya'tiya ba'du ayati rabbik, atau mungkin ayat-ayat Allah, tanda-tanda kebesarannya yang datang kepada mereka. Kenapa ma'asyiral hadirin? Karena orang-orang kafir yang tidak mau beriman, menolak kebenaran para rasul yang Allah utus kepada mereka, bahkan mereka mendustakan semua yang disampaikan, seakan-akan mereka tidak ada yang ditunggu lain kecuali malaikat datang untuk menjemput, lalu melihat apa yang akan mereka temukan setelah itu. Karena mungkin memang di dunia mereka tidak melihat azab itu, Pak. Tidak melihat. Dia dengan lantang tidak mau beriman kepada Allah, begitu juga para rasulnya. Tapi coba lihat nanti ketika malaikat datang hendak mencabut nyawanya dalam kondisi sakaratul maut pada hari itu, tidak ada manfaat lagi taubat mereka, tidak ada manfaat lagi di dalam hati mereka jikalau ingin masuk ke dalam Islam. La yanfa'u nafsan imanuha, tidak ada manfaatnya lagi ketika sudah malaikat datang. Di dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, taubat itu diterima oleh Allah malam yugharghir, selagi nyawa belum sampai ke tenggorokan, selagi nyawa masih di kandung badan. Sebanyak apapun dosamu, seberat apapun kesalahanmu, sekotor apapun dirimu, menumpuk kotoran itu sampai mentok ke atas langit, jikalau kita datang menghadap Allah dengan penuh ketawaduan memohon ampunan kepada Allah, selagi nyawa belum dikandung badan, selagi nyawa belum berpisah dari badan, maka akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah Ta'ala. Nah, Allah Ta'ala menceritakan orang-orang kafir ini, hal yanzuruna illa ayyatiyahumul malaikah, mereka seakan-akan tidak ada lagi yang mereka tunggu kecuali malaikat itu datang. Pak, kematian pasti, la mahalalah, tidak ada yang mampu menolaknya. Bahkan di antara jamaah kita pun sudah banyak yang pergi, sudah banyak yang berlalu meninggalkan kita, kuburannya berbeda-beda, ada di sana, ada yang di sini. Pasti, Pak, yang namanya kematian. La mahalalahu, tidak ada tidak ada keraguan lagi, la raiba fi, tidak ada keraguan lagi atas kematian itu. Malaikat datang mencabut nyawa kita, dan hari itu, Pak, tidak bisa maju, tidak bisa mundur. Kita tidak bisa negosiasi kepada malaikat, aku minta waktu sejam, baik. Malaikat, aku minta waktu 10 menit saja. Tidak ada negosiasi. Idza jaa ajalukum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun, tidak akan maju sedetik, tidak akan pula mundur sedetik. Tidak akan maju, tidak akan mundur apa yang telah Allah tetapkan untuk kita. Disitulah batas dari usia kita, disitulah batas pertemuan antara ruh dan jasmani kita selama hidup di dunia ini. Oleh sebab itu kata Allah, illa ayyatiyahumul malaikah, kalau malaikat sudah datang menjemput mereka, tidak ada lagi gunanya taubat mereka, tidak ada lagi gunanya iman mereka yang mana sebelumnya tidak beriman kepada Allah Ta'ala. Lalu Allah Ta'ala mengatakan, au ya'tiya rabbuka, atau memang azab Tuhanmu datang. Mungkin itu yang mereka tunggu, azab datang seperti kaum Nabi Nuh, kaum Nabi Yunus dulu, ketika langit sudah menghitam, sudah tidak ada lagi keraguan bahwa azab akan datang. Mungkin baru saat itu mereka ingin bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya di ayat sini, au ya'tiya rabbuka, atau mungkin azab Allah baru datang, baru mereka mau sadar, baru mereka mau tobat. Au ya'tiya ba'du ayati rabbika, atau ketika datang tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, tanda-tanda kiamat akan datang. Makanya di dalam tafsir Ibnu Katsir ini, Pak, diriwayatkan bahwa Abu Hurairah radhiyallahu anhu pernah berkata,
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, la taqumus sa'atu hatta tatlu'a asy-syamsu min maghribiha. Kata Nabi, tidak akan pernah terjadi kiamat sampai matahari itu terbit dari bagian baratnya. Kalau selama ini matahari terbit dari bagian timur, dari arah timur, kata Nabi tidak akan pernah terjadi kiamat sampai matahari terbit dari bagian baratnya. Fa idza ra'aha an-nasu amana man 'alaiha. Ketika orang-orang sudah melihat bagaimana matahari terbit dari sebelah barat, baru mereka mau beriman kepada Allah. Kata Allah bagaimana? Kata Nabi bagaimana? Fadzalika hina la yanfa'u nafsan imanuha. Pada hari itu tidak ada manfaat lagi jikalau baru mau beriman. Tidak ada manfaat lagi kalau baru mau beriman. Lam takun amanat min qablu, yang mana imannya tidak ada sebelumnya. Artinya sebelumnya kafir, ketika matahari terbit dari barat dia memperhatikan lalu sadar, nah kiamat ini. Baru nah beriman, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tidak ada gunanya lagi ketika mereka sudah melihat matahari terbit dari bagian barat. Oleh sebab itu ma'asyarul hadirin, di dalam hadis-hadis yang lain juga banyak semakna, senada dengan hadis yang kita sampaikan yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Di dalam yang lain mengatakan salasun idza kharajna, ada tiga kata Nabi, apabila sudah keluar tiga ini, la yanfa'u nafsan imanuha, tidak bermanfaat iman seseorang, lam takun amanat min qabl, apabila dia belum beriman sebelumnya, au kasabat fi imaniha khaira, atau dia beriman tapi tidak beramal soleh. Maka ada tiga kata Nabi SAW, apabila sudah keluar tiga ini tidak bermanfaat lagi iman tersebut. Pertama kata Nabi SAW, tulu'us syamsi min maghribiha, terbitnya matahari dari sebelah baratnya, terbitnya matahari dari sebelah baratnya. Yang kedua ad-dajjalu, ketika sudah keluar dajjal tidak bermanfaat lagi. Yang ketiga dabbatul ardi, ada hewan melata keluar dari bumi, ya, hewan melata keluar dari bumi. Dalam riwayat keluarnya di Mekah, ada yang mengatakan keluarnya di Jabal dari Bukit Marwah atau Bukit Sofa, ada yang mengatakan dari Jabal Qubais, ya. Ketika tiga ini sudah keluar, pertama terbitnya matahari dari sebelah barat, yang kedua dajjal sudah keluar, yang ketiga dabbatul ardi, hewan melata yang keluar dari bumi. Yang mana hewan ini Pak bisa berbicara menggunakan bahasa kita, lalu mengecap di kening-kening kita. Yang beriman dicapnya mukmin, yang tidak beriman dicapnya kafir. Pada hari itu tidak ada manfaatnya lagi iman seseorang kalau baru hendak beriman, Tapi kalau sudah iman sebelumnya, nah iman sebelumnya lah yang bermanfaat. Iman pada hari itu sampai selanjutnya tidak bermanfaat lagi di sisi Allah. Kenapa? Karena tanda-tanda kebesaran Allah sudah nyata bahwa alam semesta akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, maka Allah berfirman, hal yanzuruna, apakah orang-orang kafir dan munafik itu ingin melihat illa ayyatiyahumul malaikah, ketika malaikat datang kepada mereka untuk mencabut nyawa-nyawa mereka, au ya'tiya rabbuka, atau azab Allah datang kepada mereka, au ya'tiya ba'du ayati rabbik, atau datang tanda-tanda kebesaran Allah kepada mereka. Yauma ya'ti ba'du ayati rabbika, di hari di mana tanda-tanda kebesaran Allah itu datang kepadamu, la yanfa'u nafsan imanuha, tidak ada lagi manfaatnya iman ketika baru iman saat itu. Lam takun amanat min qablu au kasabat fi imaniha khaira, atau dia baru berbuat amalan setelah dia beriman, setelah mereka melihat tanda-tanda tersebut baru beriman, baru beramal, maka tidak lagi diterima iman dan amal mereka pada waktu itu. Oleh sebab itu Bapak Ibu, mumpung kita masih hidup, belum dalam kondisi nak kiamat, maka perbanyaklah beramal soleh, iman kita perbaiki, iman kita dijaga dengan baik, karena sesungguhnya tidak ada yang lebih baik, yang lebih bagus, yang lebih mahal yang Allah berikan kepada kita selain itu adalah iman kita kepadanya. Iman kita kepadanya, rupawan kecantikan yang kita miliki tidak ada apa-apanya. Sampai Al-Quran, Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, janganlah engkau menikahkan putri-putrimu dengan laki-laki yang musyrik, walau a'jabatkum, walaupun kamu amat sangat mengidolakan keindahan rupanya. Wala amatum mu'minatun khairum min musyrikatin walau a'jabatkum, walaupun
engkau menikahkan kepada mereka, lebih baik engkau nikahkan dengan budak hamba sahaya yang mungkin kulitnya hitam legam. Itu lebih baik engkau nikahkan dibandingkan menikahkan dengan orang yang tidak beriman kepada Allah. Maksudnya apa, Pak? Tidak ada nilai plusnya sama sekali yang namanya kecantikan dan kerupawanan itu. Nabi jelas mengatakan, innallaha la yanzuru ila aswarikum wala ila ajsamikum. Allah tidaklah melihat kepada bentuk rupamu, bentuk tubuhmu, walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Yang dilihat oleh Allah Ta'ala adalah hatinya, iman yang bersarang di dalam hati, wa amalikum, lalu buah dari iman itu amal-amal soleh yang dia kerjakan. Itulah yang menjadi nilai di sisi Allah Ta'ala. Sumber nilai itu dari situ, bukan dari ketampanan, kecantikan, dari harta yang kita miliki atau jabatan yang kita duduki. Sama sekali tidak memiliki, tidak mendatangkan manfaat sedikit pun di hadapan Allah. Yang bermanfaat itu adalah ketika kita beriman, hati kita bagus, hati tersebut, iman tersebut di dalam hati kita dijaga dengan baik, lalu iman tersebut berbuah amal soleh. Itulah yang paling berharga yang Allah Subhanahu wa Ta'ala anugerahkan kepada kita. Saat ini, ya dewasa ini, kita bisa melihat bagaimana orang-orang lebih memperhatikan zahirnya dibanding batinnya, Bapak Ibu. Tak perlu jauh-jauh saja, di sekitar kita saja, ya banyak memperhatikan zahirnya lalu batinnya dia tinggalkan. Tidak, sudah dia perhatikan mukanya, pergi perawatan sebulan sekali, dia perawatan, pergi ke klinik A, ke klinik B, suntik A, suntik B untuk perawatan muka dan tubuhnya. Itu saja yang diperhatikan. Lalu lupa dia untuk memperhatikan imannya, lupa dia untuk memperhatikan amal solehnya setelah dia beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kata Allah, qul intaziru inna muntazirun. Katakanlah Muhammad kepada mereka yang kafir, tidak mau beriman, tunggulah. Intaziru, tunggulah. Apa yang akan kau tunggu tadi akan datang. Malaikat akan datang, azab Allah pasti datang, lalu tanda-tanda kebesaran Allah pasti datang menghancurkan alam semesta. Qul intaziru, katakan Muhammad kepada mereka, tunggulah kalau memang kamu nak nunggunya. Inna muntazirun, kami pun akan menunggu kira-kira apa hasil dari yang dilakukan tersebut. Oleh sebab itu, ini adalah jawaban bagi orang-orang yang tidak mau beriman kepada Allah. Dia mengatakan ini adalah hoax, ini adalah omong kosong, ini adalah ilusi, imajinasi dan lain sebagainya. Maka kata Allah, qul intaziru, katakanlah kepada mereka, tunggulah, akan datang masanya. Inna muntazirun, kami pun akan menunggu hasil dari apa yang kita kerjakan itu. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, masuk kita pada ayat selanjutnya di ayat 59 di dalam surat Al-An'am. Allah Ta'ala berfirman, innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'an lasta minhum fi syai'. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesungguhnya bagi orang-orang yang memecah belah agamanya, wa kanu syi'a, sehingga mereka menjadi berpecah-pecah, ya, lasta minhum fi syai', itu bukan tanggung jawabmu ya Muhammad. Tidak ada tanggung jawabmu di situ. Anda tidak dipintai pertanggungan jawab atas perpecahan umat tersebut. Di dalam tafsir Ibnu Katsir, Bapak Ibu, dijelaskan tafsiran ayat ini bahwa banyak beberapa versi tafsiran disebutkan innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a ai wa dzalika al-yahud wan nasara. Para mufasir mentafsirkan ketika mengatakan sesungguhnya orang-orang yang memecah belahkan agamanya, mereka para mufasir mengatakan al-yahudu wan nasara, para orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Kenapa disebut memecahkan ajaran agamanya? Karena sesungguhnya ajaran agama mereka itu satu. Setiap nabi yang turun membawa agama yang sama, Pak, yaitu Islam. Dari zaman Nabi Adam alaihissalam sampai ke Nabi Muhammad, agamanya satu tidak lebih. Agamanya satu tidak lebih, yaitu Islam. Maka wajar jika Allah Ta'ala mengatakan innad dina indallahil Islam. Agama yang ada di sisi Allah hanyalah Islam. Tidak ada agama lain, hanya Islam saja. Bahkan Allah mengancam, wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu. Barang siapa yang mencari agama lain selain Islam, tidak akan pernah diterima agama itu. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan di akhirat nanti dia termasuk orang-orang yang merugi, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ajaran agama itu satu, yang Allah turunkan kepada Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, begitu pula Nabi Ismail, Ishak, Nabi Yakub. Yakub memiliki anak keturunan, maka digelari dengan Bani Israel.
terjadilah, lahirlah yang namanya ajaran agama Yahudi, begitu juga ajaran agama Nasrani. Semuanya sebenarnya bersumber satu, yaitu Islam. Farraqu dinahum, lalu mereka memecah belah ajaran agama Islam itu. Mereka memecah belah, menjadikan ajaran agama yang mana tidak diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Maka para ulama tafsir mengatakan, ketika ayat ini mengatakan innal ladzina farraqu dinahum, sesungguhnya orang-orang yang memecah belahkan ajaran agamanya, mereka mengatakan adalah Yahudi dan Nasrani. Di dalam versi lain, Pak, ya, dari Abu Ghalib an Abi Umamah mengatakan bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a, ai bi ma'nal khawarij, disebut di sini adalah artinya adalah al khawarij. Siapa itu al khawarij? Dulu, Pak, setelah sepeninggalan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada sekelompok umat Islam, dia tidak mau mengikuti Amirul Mukminin, tidak mau mengikuti Khulafaur Rasyidin, tidak mau mengikuti Khulafaur Rasyidin. Lalu mereka ini, Pak, menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah pembunuhan. Yang membunuh para sahabat, yang membunuh para orang-orang soleh, itu al-khawarij. Mereka disebut khawarij itu, Pak, dari kata kharaja, keluar. Al-khawarij orang-orang yang keluar dari barisan. Nah, itu al-khawarij. Jadi para ulama juga mengatakan maksudnya di situ adalah humul khawarij, mereka adalah al-khawarij. Ada juga yang mengatakan bahwa qal hum ashabul bid'ah, mereka adalah pelaku-pelaku bid'ah yang tidak diajarkan oleh Allah dan Rasulnya, lalu mereka mengerjakannya. Oleh sebab itu, ma'asyiral hadirin, artinya adalah bagi orang-orang yang memecah belah ajaran agamanya, wa kanu syi'a, sehingga mereka menjadi bercerai-berai, memiliki kelompok-kelompok, lasta minhum fi syai', kata Allah Ta'ala, Anda tidak bertanggung jawab wahai Muhammad atas mereka. Allah Ta'ala ingin menyelamatkan nabinya, ingin menenangkan hati nabinya. Mereka yang berpecah belah itu bukan karenamu, bukan karena kesalahanmu, itu mereka yang tanggung jawab, Anda tidak tanggung jawab. Karena Nabi pernah bersabda, Pak, dalam sebuah hadisnya, orang Yahudi itu terpecah menjadi 71 bagian, orang Nasrani terpecah menjadi 72 bagian, 72 kelompok. Adapun kata Nabi, umatku terpecah menjadi 73 golongan. Yahudi 71, Nasrani 72, dan umat Islam terpecah menjadi 73 golongan. Kulluhum finnari illa wahidah, semua golongan itu masuk neraka galau, illa wahidah, kecuali hanya satu kelompok saja. Siapa satu kelompok ini? Inilah yang disebut dengan firqah najiyah, ya. Apa, kelompok yang sukses, kelompok yang terbebas dari azab neraka, firqah najiyah. Mereka itu ma alaihi ana wa ashabi. Dalam satu riwayat mengatakan yang seperti aku dan para sahabatku. Dalam riwayat lain mengatakan ma'al jamaah, adalah orang-orang yang bersama jamaah umat Islam. Oleh sebab itu, perpecahan terjadi adalah sunnatullah. Kita tidak bisa, Pak, terhindar dari perpecahan ini. Nabi sudah menyampaikan itu. Umat kita terpecah menjadi 73 golongan. Tidak bisa kita hindari itu. Tidak bisa kita hindari. Lalu apa yang mesti kita kerjakan? Kita mesti memastikan kita di kelompok yang benar tadi. Kita di kelompok yang satu tadi, yang kata Nabi semuanya masuk neraka kecuali satu golongan ini. Pastikan kita termasuk yang satu golongan ini. Jangan sampai kita termasuk di antara 72 golongan yang tadi diancam oleh Allah dan Rasulnya masuk ke dalam neraka. Lalu bagaimana cara kita memastikannya, Bapak Ibu? Pastikan bahwa yang kita pegang adalah Al-Quran dan Sunnah, pemahaman para ulama-ulama kita yang menjelaskan dengan benar apa yang dimaksud oleh Allah Ta'ala, apa yang dijelaskan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh sebab itu, kita harus betul-betul memastikan, karena hidup ini, Pak, sekali, tidak ada lagi istilah inkarnasi, itu tidak ada. Tidak ada. Kalau kita sudah melihat di neraka, oh Tuhan, balik lagi aku di dunia, aku nak beramal soleh, tidak akan pernah terjadi itu, Pak. Kata Allah dalam Al-Quran, itu cuma ucapan mereka saja, meminta kepada Allah, tak akan pernah dikabulkan oleh Allah. Hidup itu sekali inilah, Pak, hidup kita, sekali inilah hidup kita. Dan kehidupan kita ini yang akan menentukan ke arah mana kita pergi, Pak. Ke arah surgakah kita menuju, atau ke arah neraka kita akan bersandar? Na'udzubillah summa na'udzubillah.
Oleh sebab itu di dalam ayat ini mengatakan innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'an lasta minhum fi syai'. Kata Allah Taala, bagi mereka-mereka yang memecah belahkan ajaran agama wa kanu syi'a, dan mereka ini berpecah belah, lasta minhum fi syai', Anda wahai Muhammad tidaklah bertanggung jawab atas mereka. Mereka yang bertanggung jawab atas apa yang mereka lakukan. Nabi Muhammad berlepas tangan dari yang dilakukan oleh orang-orang yang memecah belah ajaran agama. Bapak Ibu hadirin wal hadirat, innama amruhum ilallah. Allah Ta'ala melanjutkan, sesungguhnya urusan ini akan semua dikembalikan kepada Allah. Summa yunabbi'uhum bima kanu yaf'alun. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengabarkan atas apa yang dulu mereka kerjakan. Mereka kerjakan apa? Nanti disidang oleh Allah Ta'ala. Hasil persidangan Allah yang maha adil, yang maha bijaksana akan diumumkan di tengah halayak ramai, mana yang benar, mana yang salah, mana yang sesuai tuntunan, mana yang tidak sesuai tuntunan dari Allah dan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu Nabi Muhammad betul-betul Allah jaga, tidaklah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertanggung jawab atas apa yang dilakukan oleh orang-orang terdahulu, begitu juga atas apa yang dilakukan oleh umatnya, karena sesungguhnya tidak ada kesalahan Nabi pada waktu itu. Nabi sudah menyampaikan sebenar-benarnya, sejujur-jujurnya, sebaik-baiknya, tinggal orang yang menyikapinya saja yang bermacam-macam. Bapak Ibu hadirin wal hadirat, pernah satu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berjalan bersama sahabatnya, lalu di tengah lapang Nabi mengambil ranting, lalu menggoreskan di atas tanah. Dia buat garisan pertama, garisan lurus Pak, seret di atas tanah ini. Lalu setelah menggaris garis yang lurus, lalu Nabi menggaris beberapa garis di samping kanan garis tersebut dan di samping kirinya. Kalau mau digambarkan seperti tulang ikan lah begitu Pak, seperti tulang ikan. Garis pertama garis lurus, lalu samping kanan dibikin garis-garis, samping kiri juga dibikin garis-garis. Lalu Nabi mengatakan, hadhihi sabili, inilah jalanku yang lurus itu. Nunjuk ke jalan yang lurus tadi, yang garis lurus tadi. Wala tattabi'us subula, jangan kalian ikuti jalan-jalan ini. Fatafarraqu bikum an sabili, maka kalian akan berpecah belah dari jalan yang dibenarkan oleh Allah dan Rasulnya. Maka pegang betul Al-Quran, pegang betul Al-Hadis, pahami dengan pemahaman yang benar, sehingga kita betul-betul bisa menjalankan atau bisa memaknai Al-Quran dan Sunnah tadi dalam kehidupan kita sehari-hari, dan kita termasuk di dalam golongan yang dijanjikan oleh Nabi SAW masuk ke dalam surga, atau bahasa zaman sekarang adalah firqah najiyah, firqah atau kelompok yang yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ilallahi innama amruhum ilallah, sesungguhnya urusan ini akan dikembalikan kepada Allah. Summa yunabbi'uhum bima kanu yaf'alun, kemudian Allah menjelaskan, Allah Ta'ala mengkabarkan atas apa dulu yang pernah kita kerjakan. Pak, di dunia ini mungkin banyak hakim dan banyak pengadilan, tapi sulit untuk mendapatkan keadilan. Di dunia, sudahlah, itu urusan dunia. Mungkin kita merasa benar, semuanya sudah kita sampaikan, tapi mungkin kita dikalahkan. Sudahlah, ini urusan dunia. Banyak pengadilan tapi sulit mendapatkan keadilan. Tapi di akhirat pengadilan hanya satu Pak, mahkamah itu hanya satu, sang hakim cuma satu, yang mana sang hakim ini maha mengetahui segala sesuatu. Ada bukti, tidak ada bukti, Allah maha tahu. Dan ketika itu Allah akan putuskan yang sebenar-benarnya. Yang benar adalah benar, yang salah adalah salah. Di hari itu tidak ada lagi orang yang mampu bersilat lidah. Pada hari itu tidak ada lagi orang yang mampu untuk menjual kebenaran dengan beberapa rupiah. Tidak ada lagi. Kenapa? Karena Allah maha tahu, semua bukti telah di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka langsung Allah putuskan, yang benar adalah benar, yang salah adalah salah. Nah Bapak Ibu hadirin wal hadirat, masuk kita pada ayat 160 di dalam surat Al-An'am ini. Allah Ta'ala mengatakan, man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalihha, barang siapa yang melakukan kebaikan, falahu asyru amsalihha, dia akan mendapatkan pahala 10 kali lipat darinya.
Yang melakukan satu kebaikan akan mendapat 10 kali lipat kebaikan, 10 kali lipat kebaikan dari kebaikan yang dia lakukan. Wa man jaa bis-sayyi'ati, barang siapa yang mendatangkan satu perbuatan buruk, fala yujza illa mislaha, tidaklah diberikan balasan kecuali balasan itu setimpal sama dengan yang dia lakukan. Kata Allah Ta'ala, wa hum la yuzlamun, dan mereka tidaklah dizalimi sedikit pun. Bapak Ibu hadirin, di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan kepada kita kemaharahiman Allah. Allah itu maha penyayang Bapak Ibu kepada kita. Kita melakukan kebaikan 1 dibalas 10. Kalau hanya dipikirkan adil saja, kalau adil 1 kita melakukan baik buruknya, maka 1 pula yang akan dibalas. Itu kalau kita berbicara tentang keadilan. 1 kebaikan kita lakukan, adilnya diberi juga 1 kebaikan. 1 keburukan kita kerjakan, adilnya 1 juga keburukan yang kita dapatkan. Tapi Allah maha berbelas kasih kepada kita, Pak. Allah maha sayang kepada kita. Ketika kita melakukan 1 kebaikan, Allah balas 10 kebaikan. Adil atau tidak? Adil atau tidak, Pak? Adil, karena Allah tidaklah rugi sama sekali. Tidak ada orang yang dirugikan ketika kita melakukan 1 kebajikan lalu Allah balas dengan 10 kebajikan. Tidak ada yang dirugikan oleh Allah. Tidak ada yang dirugikan. Maka 1 kebaikan dibalas 10 kebaikan. Allahu Akbar, Pak. Alangkah indahnya, alangkah berbelas kasihnya Allah kepada kita. Ini motivasi dari Allah Ta'ala supaya kita selalu melakukan perbuatan baik, bahwa yang kau lakukan akan kau dapatkan lebih daripada apa yang kau lakukan, 10 kali lipat. Di dalam sebuah hadis Nabi, Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, barang siapa yang melakukan 1 amalan, kata Allah Ta'ala, inna rabbakum azza wa jalla rahimun, kata Nabi, sesungguhnya Tuhanmu itu amat sangat sayang kepada kalian. Man hamma bihasanatin, kata Nabi, barang siapa yang menginginkan melakukan 1 perbuatan baik, falam ya'malha, tapi belum mampu dia mengerjakannya, kutibat lahu hasanah, dia akan diberikan 1 pahala. Yang baru berkeinginan, Pak, berniat untuk melakukan 1 kebaikan tapi belum mampu dia melakukannya, sudah dicatat 1 kebaikan ini, Pak. Lalu kata Nabi SAW, fa in amilaha, apabila dia kerjakan 1 kebaikan tersebut, kutibat lahu 10, maka diberikan 10 kebaikan. Kalau belum digawekan niat tadi dapat 1 poin, digawekan dapat 10 poin. Ila 700, sampai lipatannya menjadi 700 kali lipat. Ila adhafin katsirah, sampai lipatan-lipatan ganda yang banyak. Nah, itu 1 niat baik sudah dikasih 1 pahala. Baru berniat itu, Pak. Contoh, aku kalau banyak duit, ada duit, galah ngumroh ke bapak aku, galah ngumroh ke mama aku, kesian dia ini, uang lah umroh galau dia dewek belum, woi nangis-nangis minta diumrohkan. Dak umroh, tunggu, kalau aku ada duit lagi insya Allah aku umrohkan. Niat baik dah itu, niat baik. Walaupun kita belum mampu melaksanakannya karena mungkin kita masih keterbatasan finansial, tapi karena kita sudah berniat baik, 1 poin kita dapat, Pak. 1 poin kita dapat. Lalu ketika kita amalkan itu, alhamdulillah rezeki dibukakan oleh Allah, lalu kita berangkatkan orang tua kita berangkat umroh sesuai dengan keinginan kita, maka kita mendapatkan 10 kebaikan sampai 700 kali lipat kebaikan Allah catat. Ila adhafin katsirah, sampai berlipat ganda yang banyak sekali. Dan oleh sebab itu, Pak, jangan kamu malas-malasan untuk berniat baik, Pak. Niat baik itu udah dapat 1. Cuman tadi, Pak, Allah maha tahu kamu niat-niatnya pun nak ngolah ke Tuhan. Contoh ini, kalau nak ngolah ke Tuhan, segalanya diniatkan juga loh, tapi dalam hati tidak katik keinginan, cuman kepengen dapat 1 poin saja. Allah maha tahu siapa yang berniat betul-betul berniat, ya. Misalnya, aman cair duit aku sekian persen untuk masjid pelapon, misalnya. Tapi niatnya saja, tapi lama tidak galak ngawikinya. Allah kelemak masjid dalam hatinya. Nah, yang itu Allah tahu kalau hanya niatmu niat kosong. Tapi yang namanya niat yang dapat pahala itu ketika kita berniat, mulut kita mengucapkan, hati membenarkan. Aman cair duit ini sekian persen untuk masjid supaya pelapon masjid kita selesai. Misalnya, dia niatnya betul-betul dalam hati, maka walaupun belum dia kerjakan karena memang belum cair ini, Pak, dia dapat satu kebaikan.
dan lain sebagainya. Jadi banyaklah kita untuk berniat baik, dan pastikan niat baik kita kalau memang akan bisa kita realisasikan supaya kita mendapatkan pahala dari niat tersebut. Dan ketika kita mengamalkan niat kita, maka kita dapat 10 kebajikan sampai dilipat gandakan menjadi 70 kali lipat kebaikan tersebut. Itu kalau kita berniat baik. Lalu Nabi menyambung hadisnya, wa man hamma bisayyi'atin, barang siapa yang berniat berbuat buruk, falam ya'malha, tapi dia tidak melakukan amal niat buruknya, kutibat lahu hasanah, dia dapat 1 pahala. Coba lihat Pak, alangkah rahimnya Allah, alangkah berbelas kasih Allah kepada kita. Kita berniat buruk tapi kita tinggalkan niat kita itu, kita dapat 1 poin Pak, dapat 1 pahala. Contoh, dia datang ke masjid, niatnya bukan untuk sholat subuh, tapi setelah sholat subuh kan uang pengajian belum balik, nah dia setelah sholat subuh keluar nyari mana sendal yang paling bagus. Niatnya dari rumah Pak, nyari sendal yang paling bagus, manalah sendal yang paling bagus supaya baca diambil, niat dia dari rumah. Tetapi sesampainya dia di masjid sholat, dia balik ke rumah mikir, ini tidak boleh ngambil sendal uang, balik dia Pak, tidak digawe kenyo niatnya tadi. Kutibat lahu hasanah, dia mendapatkan 1 kebaikan, 1 pahala dituliskan oleh Allah Ta'ala. Dan kata Nabi SAW, faman amilaha, barang siapa yang mengerjakannya, kutibat lahu sayyi'ah, ditulis 1 keburukan saja. Karena 1 keburukan yang dia kerjakan, maka 1 keburukan pula lah yang dia dapatkan. Ini luar biasanya Allah Ta'ala. Kita salah siko dibalas siko, kita benar siko dikasih 10 Pak, sampai 700. Oleh sebab itu, alangkah indahnya hidup beragama Islam ini Pak. Kalau memang kita tahu begitu, kita selalu termotivasi untuk melakukan kebaikan, walaupun baru sebatas niat saja. Karena ya tidak bisa kita realisasikan, kita keterbatasan. Entah itu keterbatasan fisik kita, keterbatasan kemampuan kita, keterbatasan finansial kita, tapi setidaknya kita berniat baik dululah. Niat baik insya Allah akan mendatangkan 1 pahala, dan apabila niat tersebut kita laksanakan, niat baik tersebut kita kerjakan, kita mendapatkan 10 kali lipat pahala, bahkan dilipat gandakan sampai 700 kali lipat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang berniat buruk ya, ketika dia tinggalkan dia dapat 1 pahala, dan ketika niat buruk dia kerjakan dia mendapatkan satu dosa. Oleh sebab itu di ayat ini alangkah indahnya Allah Ta'ala mengatakan bahwa man jaa bil hasanati falahu asyru amsalha, barang siapa yang mendatangkan 1 kebaikan maka dia akan mendapatkan 10 kebaikan semisalnya, dan barang siapa yang mendatangkan 1 keburukan fala yujza illa mislaha, tidaklah dia dapatkan balasan kecuali setimpal dengan apa yang dia lakukan. Wahum la yuzlamun, dia takkan pernah dizolimi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadilah dulu Pak sampai ayat ini dulu, sampai ayat 160 dalam surat Al-An'am. InsyaAllah pada pekan-pekan yang akan datang kita akan lanjutkan kembali. Kita coba buka sesi tanya jawab. Yang ada pertanyaan mau bertanya dipersilakan. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Ustaz. Oke. Saya langsung bertanya, apa sesungguhnya rahasia Allah menyuruh kita beriman itu? Apa sesungguhnya misteri atau realita di balik kenyataan Allah melarang kita, menyuruh kita untuk tidak kafir gitu? Apa sesungguhnya Ustaz? Terima kasih. Baik, begini Pak, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk beriman atas keberadaan dirinya, bahwa Allah itu ada. Dengan adanya Allah kita imani bahwa betul ada sang pencipta alam semesta. Lalu zat yang kita yakini adalah Tuhan sang pencipta ini membuat aturan hidup di atas muka bumi ini. Ada yang dibolehkan yang kita sebut dengan halal, ada yang dilarang oleh Allah yang kita sebut dengan haram. Nah, ketika kita sudah beriman, maka perjalanan hidup kita ini akan seimbang Pak, lurus. Kenapa? Karena Allah sudah buatkan aturan main hidup ini, bahwa ini boleh kita kerjakan, bahwa itu dilarang kita tinggalkan. Tapi kalau orang tidak beriman, dia tidak meyakini bahwa hidup ini ada aturan, semau dia saja, semau dia saja. Apalagi kalau dia meyakini setelah mati tidak ada hari kebangkitan, maka mereka hidup semaunya saja, tidak ada yang namanya
aturan main dalam kehidupan, tidak ada yang namanya malu, tidak ada yang namanya siri dan lain sebagainya. Kenapa? Karena dia tidak meyakini adanya Tuhan. Maka poin utamanya adalah iman kepada Allah. Ketika kita beriman kepada Allah, maka kita pun harus beriman bahwa Allah itu sudah membuat aturan main dalam kehidupan. Karena kita dengan Allah tidak bisa langsung, maka Allah subhanahu wa ta'ala mengutus Rasulnya sebagai perantara antara dirinya dengan kita hamba-hambanya. Maka kita pun harus mengimani, mempercayai para Rasul yang Allah utus kepada kita. Karena inti poinnya itu adalah yakin percaya kepada Allah. Sedangkan mata kita belum bisa melihat langsung kepada Allah, telinga kita juga belum bisa mendengar langsung firman-firman Allah. Makanya Allah buat perantara yang namanya para nabi. Para nabi menyampaikan kepada kita maunya Tuhan begini, A, B, C, D, E, F sampai Z. Allah tidak mau, Allah melarang kita A, B, C, D sampai Z, supaya kita betul-betul istiqamah, jalan yang lurus ya, ketika kita sudah beriman kepada Allah. Jadi memang inti seharinya adalah iman kepada satu titik, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita sudah beriman kepada Allah, maka kita beriman kepada para malaikatnya ciptaan Allah, kita beriman kepada Rasulnya utusan Allah, kita beriman kepada kitab-kitab suci karena itu firman-firmannya, kita beriman kepada hari qada dan qadar, ya, bahwa semuanya sudah ditentukan, kita beriman akan adanya hari kiamat, kita beriman akan adanya hari pembalasan. Kenapa? Karena kita meyakini satu titik, yaitu iman kepada Allah. Tapi kalau kita tidak mempercayai iman kepada Allah, selesai. Iman kepada siapa lagi? Tidak ada gunanya, karena itu semua adalah makhluk saja. Wallahu ta'ala alam bisawab. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Menarik yang di ayat 160 Al-An'am itu, orang-orang yang memecah belah agama itu akan terbagi ke dalam golongan-golongan. Menarik kita sikapi bahwa menurut hadis ada 73 golongan ya. 73 golongan yang terbagi-bagi, ada Syiah, ada Sunnah Al-Jamaah, ada Sunni, ada Mu'tazilah, ada Jabariyah, ada Jahamiyah dan lain sebagainya. Juga yang ngetop di kita sekarang ini kan ada beberapa kelompok juga kan, apakah bisa dikatakan kelompok juga? Misalnya ada Salafi, ada Muhammadiyah, ada Nahdlatul Ulama, ada kelompok-kelompok yang lainnya itu, apakah itu termasuk buah dari perpecahan agama misalnya sekarang? Karena biasanya kalau kita perhatikan antara Muhammadiyah dengan NU punya patron sendiri-sendiri, Salafi punya sendiri-sendiri. Nah, bagaimana kita menyikapi kelompok yang benar, yang hanya mengikuti Rasul dan para sahabatnya, itu kelompok yang mana? Padahal kalau kita perhatikan semuanya kan patronnya Quran dan hadis, tapi hanya penekanannya kadang yang berbeda, tetapi penekanan yang berbeda itu sering menyebabkan perpecahan. Nah, bagaimana kita mensikapi hal-hal seperti ini? Terima kasih Pak Ustaz. Baik Pak. Nabi SAW pernah bersabda bahwa orang-orang Yahudi terpecah menjadi 71 golongan, orang-orang Nasrani terpecah menjadi 72 golongan. Adapun umat Nabi SAW akan terpecah menjadi 73 golongan. Semuanya masuk neraka kecuali hanya satu golongan saja. Ma'alaihi ana wa ashabi, dalam riwayat lagi ma'al jamaah. Nah, Bapak Ibu hadirin, sebenarnya kita tidaklah mampu memastikan golongan-golongan dari 73 golongan itu siapa saja. Kita tak mampu untuk memastikan A golongan ini, A golongan ini, golongan ini, kecuali memang para sahabat Nabi lah minimal mereka mengidentifikasi. Misalnya apa? Para sahabat Nabi itu kan adalah para murid-murid langsung Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang diajarkan oleh Nabi kepada mereka, mereka fahami itu. Jadi ketika dimusuhi oleh para sahabat Nabi, berarti sudah pasti adalah musuh para Nabi. Dan yang dimusuhi oleh para sahabat itu adalah Al-Khawarij. Nah, kalau Al-Khawarij bisalah kita masukkan ke dalam 73 golongan tersebut. Al-Khawarij. Ada juga misalnya pemahaman yang salah di sisi akidah, bertentangan, bercanggahan dengan Al-Quran dan Sunnah, tapi dia mengakui Islam, khususnya di sisi akidah. Contoh, misalnya Al-Mu'tazilah.
ya. Mu'tazilah itu Pak, mereka meyakini bahwa di akhirat nanti tempat berakhir tadi ada 3 minimal, bukan 2. Kalau kita kan surga dan neraka. Kalau mereka meyakini di antara surga neraka ada tempat lagi, makanya disebut al-manzilatu bainal manzilataini, tempat di antara surga dan neraka. Nah, ini pemahaman ini bercanggahan dengan Al-Quran, bercanggahan dengan hadis. Nabi dalam Al-Quran sebutkan fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir. Ada satu jalan menuju surga, ada satu jalan menuju neraka. Tidak ada jalan yang ketiga itu. Nah, dari pendapat ini, karena mereka berselisihnya dari sisi akidah, maka para ulama memasukkan itu pada 73 golongan tadi. Adapun kita Muhammadiyah kah, NU kah, Persis kah, atau tadi disebut Salafi kah, atau mazhab atau yang lainnya, kita katakan kalau dari sisi situ saya meyakini tidak termasuk, karena itu hanya ormas saja. Hanya ormas saja. Muhammadiyah hanya satu ormas, NU juga satu ormas, hanya ormas saja, organisasi masyarakat. Tapi mereka akan bertemu pada ahlus sunnah wal jamaah. Mereka bertemu pada payung ahlus sunnah wal jamaah. Nah, ahlus sunnah wal jamaah itulah yang termasuk insya Allah pada 73 golongan tersebut. 73 golongan tersebut. Dan saya yakini, seyakin-yakinnya insya Allah yang akan selamat firqah najiyah itu adalah ahlus sunnah wal jamaah. Termasuklah tadi Salafi, kita masukkan dia pada ahlus sunnah wal jamaah. Hanya saja Pak, mereka ini menginginkan kemurnian saja, itu saja. Di zaman para sahabat, di zaman para ulama pun ada yang namanya al-muhaddithin namanya. Ada al-muhaddisin. Muhaddisin itu Pak, bahasa kita ahlul hadis. Mereka itu hanya melihat dalil itu secara saklek, itulah. Jangan ditambah, jangan dikurang. Itu namanya ahlul hadis. Kalau kita pernah belajar akidah dulu. Jadi ada yang namanya ahlul hadis, ada yang namanya ahlus sunnah wal jamaah, ada dan sebagainya. Mereka itu sama saja dengan ahlus sunnah, cuman saja mereka ingin memurnikan saja. Kalau memang tidak pernah diajarkan Nabi, jangan diajar ke, itu menurut mereka. Silakan lajulah. Tapi kita kan hidup ini berkembang, selagi ada dalil yang bisa menjadi payung, maka jangan dibatas-batasi selagi masih ada payung yang menaunginya. Contoh misalnya Pak, mereka membid'ahkan peringatan Isra Mi'raj misalnya, ya. Kita katakan tidaklah bid'ah, walaupun di zaman Nabi tidak ada, tapi payung kita itu adalah watawasau bil haqqi watawasau bis sabar. Allah perintahkan kita untuk saling mengingatkan, maka momentum yang bagus untuk mengingatkanlah di momentum Isra dan Mi'raj, di momentum Maulid Nabi. Mereka berbondong-bondong datang ke masjid nak dengar ceramah. Dak kalau kita bilang aku dak nak ceramah ngapo bid'ah. Nah, ini kita membuang momentum yang bagus untuk watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Jadi selagi masih ada payung yang bisa menjadi naungan ya kita di dalam beraktivitas ini, silakan. Tapi selagi tidak ada payungnya, betul-betul kita mengada-ngada, nah yang seperti ini tidak dibenarkan. Contoh, sholat subuh 3 rakaat, sholat maghrib 5 rakaat, atau sholat zuhur karena panas cukup 1 rakaat. Nah, yang ini menyalahi payung. Kalau menyalahi payung masih kita kerjakan, asli disitulah bid'ahnya. Jadi kalau Salafi tadi, saya masih memasukkan mereka pada ahlus sunnah wal jamaah, sama seperti kita NU dan Muhammadiyah masuk pada payung yang besar yang namanya ahlus sunnah wal jamaah. Masuk kita pada 73 golongan tadi, tapi insya Allah golongan yang disebut dengan firqah najiyah, insya Allah firqah yang diselamatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Saya kira itu saja ya.
yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Sejenak mari kita mengangkat tangan bermunajat kepada Allah. Mudah-mudahan apa yang kita niatkan Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk mengijabah semua doa-doa kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما اللهم أرنا الحق حق وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطل وارزقنا اجتنابه واجعلنا من الراشدين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semuanya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.